Mereka berkata mau ijazahnya asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan untuk memimpin, dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong jikalau masalah ini bisa diselesaikan. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan yaitu lebih kurang 20.000 triliun. Baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Akibatnya kas negara habis untuk mencicil bunga hutang. Untuk tahun ini saja negara harus membayar bunga hutang lebih kurang 800 triliun. Lantas bagaimana negara bisa mencari uang untuk membayar hutang Jokowi? Jawabannya adalah dengan memeras rakyat. Lewat cara apa? Pajak. Karena itulah sekarang pajak itu sudah berlari dari makna awalnya, yaitu sumbangan sukarela dari orang kaya ke orang miskin lewat jembatannya pemerintah, menjadi kewajiban semua orang, mau dia kaya atau miskin, artinya dia menjadi kewajiban alias perbudakan. Apalagi jikalau Anda lihat fenomena saat ini, bagaimana pemerintah semakin... Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun, dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor, dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dr. Tifa ya membocorkan situasi mengejutkan jelang aktivis geruduk UGM terkait ijazah Jokowi. Kehadiran sekelompok aktivis dan alumni UGM untuk mendesak kampus membuka secara terang benderang data dan keaslian ijazah Jokowi. Jadi beredar informasi yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, tidak akan menemui yaitu TPUA dan alumni UGM yang akan datang ke UGM untuk meminta penjelasan tentang indikasi fraud dalam ijazah dan skripsi Jokowi. Jadi hanya diwakilkan oleh Rektor bidang kemahasiswaan. Jadi kelihatannya memang ya Rektor UGM ini sudah mulai ketakutan dan ketar-ketir. Jadi takut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aktivis dan alumni UGM tentang keaslian ijazah Jokowi. Dan Dr. Tifa juga menambahkan, orang yang takut adalah orang yang mengetahui kesalahan dan atau terlibat dalam kesalahan itu. Dan ini semakin membuat ya masyarakat maupun netizen curiga terhadap UGM. Jangan-jangan memang UGM ikut bermain ya. Karena kita dulu pernah melihat ya pernyataan dari Rektor UGM sendiri bahwa ijazah Jokowi asli. Tiba-tiba kemarin ada statement dari UGM bahwa ijazah Jokowi yang asli hilang. Nah, ini beredar juga ya di sosial media X, yaitu berita dari Glora News, yaitu Jokowi mengatakan ijazah saya hilang. Tadinya saya akan menunjukkan kepada publik ijazah asli saya. Ini sangat membuat saya kaget. Jadi menurut netizen ya di sosial media, ini akan ada skenario baru. Drama berikutnya, Mulyono pura-pura keberatan lalu menempuh jalur hukum menuntut Rektor UGM karena ijazahnya hilang di kampus. Maka duplikat ijazah akhirnya muncul pengganti ijazah yang hilang.
Jadi menurut netizen ya, Jokowi akan membuat drama seperti yang ditulis oleh akun Oposet 6890. Jadi nanti Jokowi akan menuntut UGM kenapa ijazahnya bisa hilang, sehingga UGM mengeluarkan ijazah baru atau duplikat ijazah. Nah, ini supaya ya selama ini tuduhan-tuduhan dari aktivis terhadap Jokowi bahwa Jokowi ijazah palsu untuk dipatahkan dengan dimunculkan duplikat ijazah. Inilah kira-kira ya analisa dari netizen atau Oposet 6890. Jadi kita akan melihat ya tanggal 15 besok ya seperti apa perkembangannya. Yang jelas ya rektor tidak berani menemui aktivis dan alumni UGM. Nah, Roy Suryo juga mengungkapkan fakta baru tentang ijazah Jokowi, yaitu meneliti foto ijazah Jokowi menggunakan program yang bernama Error Level Analysis. Jadi Roy Suryo mengatakan program itu bisa mendeteksi jika ada gambar atau foto yang pernah direkayasa. Jadi Roy Suryo sudah mencoba program tersebut pada ijazahnya sendiri untuk membedakan apakah foto tersebut asli atau rekayasa. Nah, pada akhirnya pun ya dicoba kepada ijazah Jokowi yang ngakunya asli yang pernah diposting oleh buzzer PSI di sosial media X. Begitu dengan program FaceApp itu ya, ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, ya, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Di foto itu jadi pas foto yang digunakan di jasa bukan ya, fotonya Jokowi. Saya pastikan itu bukan Jokowi. 99,9% itu bukan Jokowi. Itu heboh. Wah, terus kemudian saya banyak juga di teks atau di DM lagi. Kan temuan baru lagi. Iya, ini siapa Mas gitu. Ya. Oke. Saya juga kemudian banyak yang menginfokan ya, karena temuan netizen itu banyak. Beberapa waktu itu sudah ada. Jangan-jangan dia seseorang yang disebut-sebut adalah Hari Mulyono. Pertama kali kan disebut itu. Dulu kan disebut. Enggak. Hari Mulyono memang ada. Ada orangnya. Ada orangnya. Hari Mulyono pun ada pada foto wisuda yang disebut-sebut ada wisuda itu. Karena dia ada di baris kedua sebelah kiri, nomor 2 dari atas. Dia agak gemuk profilnya. Jadi beda dengan itu. Beda yang di pas foto ya? Beda. Bukan Hari Mulyono. Meskipun Hari Mulyono ini memang disinyalir, dia juga ikut membantu ketika ada di perkuliahan di Fakultas Kehutanan. Karena Hari Mulyono ini mahasiswa Fakultas Kehutanan juga. Dan dia lulus pada tahun 85 juga. Itu Hari Mulyono. Tapi bukan. Dan dia adalah mantan suaminya Idayati. Jadi Idayati adalah adiknya Jokowi yang sekarang menjadi istri dari Ketua MK Anwar Usman. Nah, jadi sebenarnya ini circle-nya udah kelihatan. Tapi memang bukan Hari Mulyono yang dipakai. Jadi pas foto itu bukan Hari Mulyono. Bukan. Ada lagi yang nyebut jangan-jangan itu sepupunya yang lain. Oke, saya cari. Akhirnya muncullah satu nama. Inisialnya yaitu DBU. Singkatan dari Dumatno Budi Utomo. Gerakan politik untuk mengusut kepalsuan ijazah Jokowi sebulan terakhir ini ibarat angin taufan yang mustahil dibendung. Nah, mereka ternak Jokowi itu umumnya kalah argumen, kalah metode analisa, dan kalah kausalitas ilmiahnya. Ketika Jokowi menyatakan bahwa yang mendalilkan harus membuktikan, pernyataan itu jadi bumerang. Jadi dalam kutipan berita Jakarta1.com pada 12 April 2025, Profesor Sufyan minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul dan UGM belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Nah, sekarang ini sebagian dari para penggugat tentang kepalsuan ijazah Jokowi adalah alumni UGM yang ikut malu berat mengapa kampus UGM jadi berantakan citranya di bawah kepemimpinan rektor yang sekarang yang sudah diperalat oleh bekas Presiden Jokowi. Secara objektif, saya melihat Jokowi makin terpojok. Seseorang yang sudah berada di pojok lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA dan memang tidak ada. Dan sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Saya jadi ingat tembang Jawa yang diajarkan guru bahasa Jawa saya di sekolah rakyat dulu di tahun 1950-an, yaitu tembang Jawa bernama Tembang Kembang Jagung. Jadi saripati tembang itu adalah senjata pihak yang membela kesalahan dan kebohongan sejatinya tumpul melawan senjata mereka yang membela kebenaran dan kejujuran.
Nah, Mas Jokowi, saya tetap berharap semoga Allah masih berkenan menunjukkan Anda jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang telah diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan yang sesat. Cuma berhentilah berbohong dan menipu rakyat sendiri. Buktinya ya, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata Dr. Rismon Sianipar itu, penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini saya adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin tapi saya tidak, mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BWT nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu teknik geodesis, ST itu sarjana teknik, ya. Dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismon Sianipar itu ada klaster seperti ini. Kemudian yang lebih penting lagi, ini, jadi selain ini nomor ini, ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu atau apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya, yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor. Pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga beliau ini. Jadi kesimpulannya adalah begini. Sudah dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 1982 sampai 1991 ya. Belum ada. Belum ada font Times New Roman. Ini sengaja saya buat fontnya bentuknya seperti ini, Times New Roman sampai dengan 1991-an. Karena itu baru keluarnya itu kira-kira 1992. Sampai tahun 1991, teknologi word processing masih sangat sederhana. Umumnya orang tuh pakai WordStar. Ini sudah paling canggih pada saat itu. Hari ini, sahabat Dotativa, saya akan lanjutkan bahasan yang sangat penting dan monumental, yaitu isu ijazah palsu, dan hari ini saya akan dalami kemungkinan kasus ini dibawa ke internasional. Sahabat Dotativa, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini saya akan bicara bukan hanya sebagai warga negara, tapi sebagai bagian dari nurani kolektif bangsa ini yang menjerit karena soal kepalsuan. Ijazah palsu adalah dokumen pemalsuan identitas intelektual. Dan ketika terjadi, betapa nurani kita sangat terlukai. Dan ketika pemalsuan ini digunakan oleh seseorang untuk mewakili Indonesia di panggung dunia, maka itu bukan sekedar kebohongan personal. Itu adalah penghinaan terhadap bangsa. Tiba-tiba muncul sosok seorang akademisi, ilmuwan, Rismon Sianipar. Dia adalah seorang akademisi sejati bereputasi internasional. Bukan orang sembarangan. Dia mengangkat kejanggalan font, format, dan struktur ijazah. Font Times New Roman belum ada secara publik pada tahun 1985. Penomoran ijazah ternyata juga tidak sinkron. Skripsinya pun dicetak bukan dengan logika zaman. Ini bukan asumsi. Ini temuan ilmiah, forensik dokumen. Jika ingin melakukan keabsahan temuan ilmiah ini hingga bisa dipakai di ranah hukum, maka harus ada strategi yang bisa dilakukan. Satu, memastikan kredibilitas bukti. Jadi sebelum langkah lebih jauh, apalagi sampai ke panggung internasional, bukti yang ada harus diuji secara ketat untuk memastikan bahwa ada validitas secara akademik. Bukti sejarah, dokumen, foto-foto yang bisa diverifikasi. Untuk memastikan apakah semua dokumen yang digunakan selama ini itu asli atau palsu. Valid secara forensik. Analisis digital terhadap dokumen resmi, tanda tangan, dan metadata jelas menyatakan bahwa ijazah dan skripsi itu palsu. Tidak bisa dipatahkan oleh counter naratif. Dokumen asli, rekaman jejak akademik dari sumber independen. Semakin kredibel bukti-bukti, maka semakin sulit bagi pemalsu ijazah untuk membantahnya. Berikutnya membawa kasus ke jalur hukum. Jika bukti cukup kuat, langkah berikutnya adalah mendaftarkan gugatan hukum resmi terhadap keabsahan ijazah. Pertama, mengajukan gugatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk membatalkan legalitas dokumen akademik dari si pemalsu ijazah. Berikutnya, membawa bukti ke Mahkamah Konstitusi, MK, untuk meninjau ulang apakah kepalsuan ijazah berdampak pada keabsahan yang bersangkutan sebagai presiden.
Berikutnya lagi, melibatkan DPR dan lembaga hukum lain, KPK, Kejaksaan Agung, untuk melakukan pressure agar semua proses hukum dilakukan secara transparan. Jika bukti bisa diuji di pengadilan dan terbukti sahih, ini bisa mengguncang legitimasi pemerintah 10 tahun terakhir kemarin. Berikutnya lagi, membangun dukungan publik secara masif. Karena politik juga merupakan permainan persepsi publik, maka perlu ada gerakan besar untuk menekan pemerintah dan semua stakeholder yang terlibat agar transparan. Maka langkah-langkahnya, buka semua bukti ke publik melalui sosial media alternatif, YouTube, X, Telegram, dan yang lain. Langkah yang dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar sudah betul. Kemudian menggalang dukungan dari akademisi, pakar hukum, dan aktivis demokrasi. Menyusun petisi rakyat untuk menuntut transparansi dari universitas dan pemerintah. Menggelar konferensi pers berkala agar isu ini tidak tenggelam dalam dinamika politik lainnya. Jika rakyat sudah sadar dan mampu untuk melakukan penekanan terhadap semua stakeholder termasuk pemerintah, maka kasus ini tidak akan bisa diabaikan begitu saja seperti 11 tahun berselang ini. Kemudian mengajak tokoh-tokoh nasional bergabung agar isu ini semakin kuat. Tokoh-tokoh nasional harus diajak, tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh politik, mantan presiden, Bapak SBY, Ibu Megawati, yang mungkin punya kepentingan dalam membongkar kasus ijazah palsu ini. Tokoh-tokoh hukum, Refli Harun, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Egy Sujana, Koizzinuddin, untuk menilai keabsahan yang dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar secara hukum. Tokoh-tokoh oposisi yang kritis terhadap Jokowi untuk memperbesar tekanan politik. Dan jika ada tokoh-tokoh besar yang mendukung, maka tekanan terhadap pengungkapan kebenaran atas pemalsuan ijazah ini akan semakin kuat. Sekarang, kita tanya, berapa banyak ya perjanjian internasional yang ditandatangani selama 10 tahun oleh seorang pemilik ijazah palsu? Berapa banyak kebijakan global, G20, APEC, COP, yang diwakili oleh identitas yang tidak valid ijazahnya selama 10 tahun ini? Kalau satu kepala negara bisa membawa dokumen palsu ke panggung resmi dunia, maka reputasi Indonesia sedang dicuci dengan genangan air comberan. Sekarang, bagaimana jika upaya hukum mentok di level nasional? Apakah ada wacana? Apakah ada kemungkinan? Apakah ada peluang untuk membawa kasus ini ke internasional? Maka, kita harus berpikir lembaga digital forensik internasional yang mana yang bisa dilibatkan. Apakah mereka bisa dilibatkan? Bisa. Lembaga mana saja yang kredibel? Ayo kita kupas satu demi satu kemungkinannya. Pertama ada National Center for Media Forensic, NCMF, University of Colorado Denver, US. Lembaga ini spesialis dalam analisis forensik dokumen digital dan metadata, dan sering bekerja sama dengan FBI dan lembaga hukum lainnya, dan bisa melakukan audit terhadap keaslian dokumen digital, analisis metadata, dan kemungkinan pemalsuan. Yang kedua, Berkeley Digital Forensic Laboratory, US. Ini adalah salah satu laboratorium forensik digital terbaik di dunia. Lembaga ini berpengalaman dalam menganalisis manipulasi dokumen digital dan pemalsuan teks. Bisa memverifikasi apakah ada alterasi dalam ijazah atau skripsi yang diduga palsu. Yang ketiga ada lembaga dari Jerman, Dutch Gesellschaft for Digital Forensic. Lembaga independen Jerman ini fokus pada forensik dokumen dan investigasi kriminal digital. Bisa melakukan pemulihan metadata dan analisis keaslian dokumen akademik. Lembaga ini terkenal karena metode ketat dalam investigasi pemalsuan dokumen resmi. Yang berikutnya lagi, ada Digital Forensic and Incident Response, DFIR, SANS Institute Global. Organisasi global ini menyediakan layanan investigasi forensik digital. Lembaga ini bisa mengaudit dokumen digital, email, server university, dan tanda tangan digital. Lembaga ini banyak digunakan oleh berbagai lembaga investigasi internasional. 5. Ada Digital Forensic Research Lab, DFR Lab, Atlantic Council, US. Fokus pada investigasi disinformasi, manipulasi digital, dan dokumen forensik. Lembaga ini bisa menguji apakah ada penciptaan atau manipulasi bukti dalam dokumen-dokumen akademik, seperti terduga ijazah palsu, skripsi palsu. Berikutnya lagi adalah Interpol Digital Forensic Lab Global. Lembaga forensik digital internasional ini bekerja sama dengan banyak negara. Bisa diminta untuk mengkonfirmasi keaslian dokumen jika ada indikasi pemalsuan skala internasional. Sekarang bagaimana caranya, langkah-langkah strategisnya untuk melibatkan lembaga-lembaga ini? Pertama, mengumpulkan bukti awal yang cukup kuat untuk menarik perhatian lembaga internasional. Kedua, membuat laporan investigasi awal yang bisa dikirimkan ke lembaga-lembaga yang kita pilih. Berikutnya, mencari afiliasi akademisi atau organisasi, hak asasi manusia atau jurnalis yang bisa menjadi penghubung ke lembaga tersebut. 4. Menggunakan tekanan publik dan media internasional agar investigasi dilakukan secara transparan. 5. Menghubungi pengacara atau whistleblower yang bisa memfasilitasi penyelidikan secara independen. Sahabat Dr. Tifa, kalau kasus ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka ada baiknya kita mewacanakan atau kita mulai melakukan langkah-langkah untuk meminta
bantuan kerjasama dari lembaga-lembaga internasional yang tadi saya sebutkan. Karena jika pemalsuan ini dibiarkan, negara ini telah masuk dalam era post-truth, era fitnah dajjal, di mana kebohongan dilegalisasi menjadi kebenaran atas nama kekuasaan. Dan jika tidak ada yang bicara, maka sejarah akan mencatat. Kita semua bersalah karena kita semua diam. Jika respons Shanipar ingin memperkuat kredibilitas temuannya, sekali lagi saya ingatkan, saya sarankan, ayo bantu untuk melibatkan lembaga forensik digital internasional. Ini tidak hanya memberikan bobot ilmiah dan hukum, tetapi juga membuat pemerintah lebih sulit untuk menekan hasil investigasi. Jika bukti forensik ini bisa dibuktikan secara global, maka skandal ini bisa menjadi bukan hanya masalah nasional, tetapi juga menjadi isu internasional yang akan mengguncang kredibilitas Indonesia. Maka, ketokohan dari Presiden Prabowo sangat diharapkan untuk bisa menjadi tokoh yang netral dan objektif dalam mengawal kebenaran tentang kasus ini. Sekarang, prediksi terhadap kasus ini dan dampaknya bagi tokoh-tokoh yang terlibat. Jika isu ijazah palsu ini terus bergulir dengan dukungan bukti forensik digital yang terus menguat, apalagi nanti ada dukungan dari lembaga-lembaga internasional, maka ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Kita akan membahasnya ya. Pertama adalah sisi skenario potensi perkembangan kasus. Kalau memang mau melibatkan lembaga-lembaga internasional, maka ini akan menjadi sebuah skandal yang meledak secara internasional. Jika bukti yang disajikan oleh para pakar berhasil diverifikasi oleh lembaga forensik internasional, maka reputasi Jokowi akan terancam besar secara domestik maupun global. Legitimasi pemerintahannya selama 2 periode, selama 10 tahun, bisa dipersoalkan oleh oposisi, aktivis hukum, dan akademis secara legal. Pihak-pihak yang selama ini melindungi Jokowi, saya sarankan harus segera cari strategi bertahan, atau justru berbalik arah untuk menyelamatkan diri. Menurut saya, lebih baik orang-orang yang sudah membantu menyelamatkan diri sajalah dari sekarang. Ngapain bela-belain orang salah? Saran saya, lebih baik menjauh saja dan cuci tangan saja, agar damage-nya, kerusakannya bagi bangsa ini tidak menjadi terlalu besar. Lalu, partai-partai politik, termasuk pastinya adalah PDIP, bisa menggunakan ini sebagai senjata politik terhadap Jokowi dan Gibran. Presiden Prabowo sebagai presiden bisa menggunakannya sebagai alat tawar politik untuk menegosiasikan posisi yang lebih dominan di pemerintahan tanpa harus diganggu-ganggu. Sekarang, dampaknya bagi domestik, bagi nasional gimana? Mahkamah Konstitusi, MK, bisa dipaksa untuk membuka kembali kasus syarat pendidikan presiden. Investigasi dari ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah sarjana. Terutama terkait kasus keputusan MK yang kontroversial yang melibatkan Gibran sebagai cawapres waktu itu. Yang jelas-jelas cacat hukum, tapi karena dilindungi oleh kekuasaan bapaknya, jadi bisa maju, akhirnya menjadi wapres. Jadi kasus syarat-syarat pendidikan presiden ini bisa dilakukan audit secara retrospektif. Mundur ke belakang. Saya rasa Pak SBY nggak ada masalah. Yang masalah kan sejak 2014 sampai 2024 ini ya. Partai-partai oposisi bisa menggunakan ini untuk mendorong impeachment, pemakzulan retroaktif. Apa itu pemakzulan retroaktif? Jadi Jokowi masih bisa dilakukan pemakzulan secara retroaktif. Apa itu artinya? Artinya, seorang pejabat yang sudah tidak menjabat lagi, tetap bisa dimakzulkan atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan saat masih menjabat. Itu namanya impeachment atau pemakzulan retroaktif. Memang tidak lazim, tapi bisa dilakukan. Maka nih, saya sarankan lingkaran Jokowi harus menyiapkan skenario penyelamatan diri agar tidak terseret. Nah, sekarang jika mereka merasa nih orang-orang yang terlibat dalam kasus ini merasa terancam, mereka bisa memilih untuk menggunakan kekuatan politik yang mereka masih punya untuk meredam kasus ini. Apa yang sudah saya prediksi? Mereka akan memobilisasi buzzer dan media yang mereka bisa kuasai untuk membingkai para pakar yang membuka kebenaran-kebenaran dalam kasus ijazah dan skripsi palsu ini sebagai fitnah atau teori konspirasi. Tetapi, jika Jokowi memilih jalur represif, maka akan ada eskalasi politik yang bisa memicu gerakan oposisi besar-besaran. Presiden Prabowo bisa menggunakan momen ini untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang lebih demokratis dan meningkatkan kredibilitasnya di mata rakyat bila mau berada dalam posisi objektif. Sekarang, saya bocorkan ya, saran saya bagaimana Presiden Prabowo memanfaatkan situasi untuk mengamankan posisi. Jika Presiden Prabowo mengetahui adanya permainan politik yang melibatkan soal ijazah ini, maka beliau biarkan saja skandal ini berkembang secara organik dan kemudian menggunakannya sebagai senjata politik untuk melakukan penekanan terhadap Jokowi dan kroni-kroninya. Dan Presiden Prabowo bisa membuka jalur negosiasi untuk mengontrol peran Gibran di pemerintahannya atau kunci aja sekalian. Dan Presiden juga bisa memanfaatkan tekanan publik untuk memperkuat TNI dan Polri agar ada di bawah kendalinya.
Dan bisa mengiring opini bahwa Presiden Prabowo ada presiden yang akan membersihkan warisan buruk Jokowi. Dampaknya untuk berikutnya apa? Jokowi bisa kehilangan pengaruh lebih cepat dari yang diperkirakan. Presiden Prabowo bisa mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat yang ingin melihat perubahan. Jika dimainkan dengan cerdas, ini bisa membuat Presiden Prabowo lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan tanpa tekanan dari Jokowi lagi. Sekarang analisis nasib masing-masing tokoh yang terlibat di sini ya. Jokowi bagaimana? Jika bukti ijazah palsu terbukti sah, nama Jokowi bisa hancur total sebagai Presiden Indonesia yang melakukan pemalsuan. Jika terbukti secara sah, baik di level hukum nasional maupun di level internasional. Dan Jokowi bisa menghadapi tuntutan hukum atau setidaknya penghinaan historis sebagai presiden yang tidak sah. Jika skandal ini menjadi besar secara internasional, citra Indonesia bisa terpengaruh dalam pergaulan global. Kemudian, kroni-kroninya Jokowi bagaimana? Kroni-kroni Jokowi akan berpotensi menjadi korban politik jika Jokowi dianggap tidak lagi bisa dipertahankan. Jika mereka merasa terancam, kroni-kroni ini bisa menjual Jokowi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mereka bisa memainkan strategi kompromi dengan Presiden Prabowo untuk tetap punya peran di pemerintahan baru. Jadi, mereka bisa aman kalau mereka juga bisa segera berlepas diri, segera menyelamatkan diri dari kasus ijazah palsu ini. Presiden Prabowo bagaimana? Jika beliau memainkan strategi dengan baik, beliau bisa keluar sebagai pemenang terbesar dari skandal ini. Bisa mengiring opini bahwa beliaulah satu-satunya pemimpin yang sah dan layak. Dan beliau harus tetap waspada ya. Karena Jokowi dan kroni-kroninya bisa berusaha melakukan perlawanan balik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, bagaimana dengan Gibran? Jika kasus ini berkembang, legitimasi Gibran sebagai wapres bisa dipertanyakan. Dia bisa kehilangan posisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo jika tekanan politik cukup besar. Dan dia bisa dipaksa mundur atau bahkan digantikan jika skandal ini berkembang ke arah hukum yang lebih serius. Sekarang, jika dibiarkan, apakah kasus ini menuju perang politik terbesar ini, pasca 2024? Dari analisis yang sudah saya sampaikan dalam beberapa video, isu ijazah palsu ini bisa menjadi katalisator dari konflik politik besar di Indonesia. Jika skandal ini benar-benar terkuak dengan bukti forensik yang tidak terbantahkan, maka Jokowi bisa kehilangan kontrol lebih cepat. Presiden Prabowo bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaan yang belum konsolidatif juga sampai 150 hari ini. Dan jika ada eskalasi lebih lanjut, Indonesia bisa memasuki fase instabilitas politik yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ini bukan sekedar isu akademik atau legal, tapi bisa berkembang menjadi pertarungan politik paling dramatis di Indonesia modern. Ini bukan soal Jokowi, ini soal kebenaran konstitusional. Ini bukan urusan politik, ini soal marwah bangsa. Saatnya rakyat bergerak, saatnya kita desak audit ijazah secara internasional. Dan jika benar terbukti palsu, seluruh kebijakan selama 10 tahun harus dianulir. Bangun rakyat Indonesia. Jangan biarkan negeri ini dikendalikan oleh kebohongan. Nyatakan keberanian Anda dengan tulis komentar. Subscribe, like, dan share.